Korps Lalu Lintas Polri tengah menyiapkan aplikasi khusus berbasis mobile apps untuk pengurusan surat izin mengemudi atau SIM. Aplikasi untuk mempermudahkan masyarakat membuat dan memperpanjang SIM secara daring. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat SIM secara daring. Hal ini disampaikan Kepala Subdirektorat SIM, Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri, Komisaris Besar Tri Julianto Jati Utomo. Untuk SIM baru, setelah memenuhi persyaratan, pada registrasi SIM online, selanjutnya pemohon wajib datang ke Satuan Pelayanan Administrasi atau Satpas SIM yang telah dipilih. Ujian teori bisa dilakukan secara online, namun ujian praktik pemohon SIM harus tetap datang ke Satpas. Registrasi SIM baru menggunakan aplikasi Sinar dapat untuk pembuatan SIM semua golongan. Dan rencananya, aplikasi Sinar atau SIM Nasional Presisi akan diluncurkan 12 April 2021. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kami akan membahas bagaimana mengurus SIM dalam genggaman. Nah, Korps Lalu Lintas Polri akan merilis aplikasi berbasis mobile apps. Ini untuk mempermudah masyarakat untuk membuat dan juga memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Nah, rencananya aplikasi Sinar ini akan dirilis pada tanggal 12 April 2021 nanti. Lalu seperti apa mekanisme aplikasi ini? Sudah terhubung melalui telekonferensi Kasubdit SIM, Direktorat Registrasi dan juga Identifikasi Korlantas Polri, Komisaris Besar Tri Julianto Jati Utomo, serta pengamat teknologi informasi dan telekomunikasi, ada Pak Heru Sutadi di sini. Saya sapa dulu Kombes Jati dan juga Pak Heru. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, senang mendengar Anda berdua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Saya mungkin sebelum ke Mas Heru ke Pak Kombes dulu. Pak Jati, ini kan sebuah gebrakan yang baru memudahkan masyarakat bagaimana akhirnya bisa mengurus dan juga memperpanjang SIM tanpa harus datang ke kantor polisi misalnya. Nah, seperti apa sebenarnya Pak mekanisme tentang aplikasi Sinar ini? Ya, terima kasih Mbak. Kami nanti akan menjelaskan bagaimana mekanisme atau alur proses untuk aplikasi Sinar. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan Mbak bahwa aplikasi ini merupakan program prioritas Bapak Kapolri berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Polri yang tentunya dilakukan modernisasi sarana prasarana dan juga kita membuat layanan online dan delivery service. Nah, ini tentunya yang pertama yang perlu kita sampaikan. Yang kedua berkaitan dengan alur untuk proses perpanjangan SIM online khususnya A dan C. Kita juga sudah menyiapkan aplikasi digital Korlantas. Sehingga dalam aplikasi itu masyarakat perlu mendownload untuk aplikasi digital Korlantas. Nanti di dalam aplikasi itu akan muncul juga aplikasi Sinar dan aplikasi lainnya yang tentunya ini menjadi satu rumah atau mall di dalam aplikasi digital Korlantas. Jadi masyarakat diwajibkan untuk mendownload aplikasi ini sehingga bisa menikmati atau bisa menerapkan pelayanan sifatnya untuk perpanjangan SIM A dan C secara online. Perlu kami jelaskan untuk alur proses Mbak, setelah masyarakat ini melakukan kegiatan download aplikasi ini, tentunya nanti akan ada timbul halaman onboarding. Dan di halaman onboarding ini nanti masyarakat bisa atau pemohon bisa memasukkan nomor handphone. Dan mungkin nanti akan timbul mendapatkan SMS untuk memasukkan kode OTP, kemudian nanti membuat PIN dan melakukan konfirmasi PIN dan timbul atau muncul beranda untuk aplikasi Sinar. Kemudian dari sana kita memilih atau untuk melengkapi data, yaitu data berkaitan dengan NIK, kemudian nama,
kemudian email, kemudian data itu disimpan dan melakukan verifikasi iktp dan email. Kemudian juga mengambil foto liveness. Nah, foto liveness ini dimaksudkan nanti kita akan membandingkan antara data NIK dengan foto liveness yang diambil dengan menggunakan berbagai gerakan, baik itu kedipan mata, kemudian anggukan kepala, kemudian geleng kepala kanan kiri, dan hasilnya nanti akan dibandingkan. Kemudian apabila foto liveness tidak cocok dengan data NIK, nah ini tidak bisa lanjut ke proses perpanjangan. Tetapi kalau cocok, ini bisa terverifikasi dan berhasil dan bisa melakukan proses perpanjangan SIM. Kemudian nanti memilih menu SIM. Setelah memilih menu SIM ini, pilih submenu perpanjangan SIM. Di sana ada submenu perpanjangan SIM. Nah, syarat perpanjangan SIM yang pertama, ya para pemohon ini menyiapkan dokumen pendukung seperti iktp, kemudian foto SIM, tanda tangan dan di atas kertas putih, kemudian pas foto dengan latar belakang warna biru, kemudian juga dipastikan ada aplikasi e-Rikes dan e-Pesi. Nah, ini juga dipastikan untuk pemohon juga akan mengikuti e-Rikes, pemeriksaan jasmani dan rohani. Oke, baik. Jadi setelah, oke, silakan Pak. Ya, masih lanjut Mbak. Ya, silakan. Ya, setelah itu nanti akan muncul menu perpanjangan SIM. Ya, setelah menu perpanjangan SIM nanti juga melampirkan kecocokan data SIM, akan tampil SIM dengan lengkap dengan data pendukungnya. Jadi data pendukung seperti foto SIM, kemudian foto KTP, foto data tanda tangan dan pas foto itu kita upload. Sehingga nanti akan muncul halaman yang menyatakan persyaratan bahwa apabila pemohon belum melakukan pemeriksaan kesehatan, nanti kita melalui aplikasi e-Rikes, dan apabila syarat kesehatan rohaninya belum juga melalui aplikasi e-Pesi terlebih dahulu. Apabila pemohon sudah melewati kedua pemeriksaan ini, secara otomatis nanti akan tercentang di dalam aplikasi berwarna biru. Kemudian pilih halaman lokasi Satpas, kemudian lokasi Satpas ini para pemohon ini nanti akan langsung mengisi rekening pengembalian. Kemudian dari mengisi data rekening pengembalian dan ada disclaimer rekening pengembalian. Maksudnya pemohon mengisi nomor rekening pengembalian untuk pembelian dana jika pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan oleh Satpas dikarenakan dokumen pengajuan tidak memenuhi persyaratan. Ada 3 pilihan nanti pada waktu perpanjangan SIM untuk metode pengiriman. Yang pertama bisa melalui PT Pos Indonesia, yang kedua bisa ambil sendiri atau diwakilkan. Oke. Kemudian ada konfirmasi data. Di sini konfirmasi data perpanjangan SIM untuk memastikan seluruh data telah terisi dengan benar. Kemudian data SIM disimpan dan dilanjutkan kepada halaman pembayaran. Kemudian metode untuk pembayaran kita menggunakan VA, BNI. Kemudian dari metode pembayaran itu masyarakat bisa melakukan pembayaran secara cashless. Kemudian akan muncul notifikasi akan tampil ketika pembayaran berhasil. Kemudian status transaksi, halaman transaksi sedang dalam proses, kemudian juga memunculkan halaman transaksi riwayat untuk transaksi SIM apakah sudah dilakukan pembayaran. Kemudian nanti kita akan detail transaksi, kita akan muncul SIM yang akan diperpanjang, memastikan bahwa SIM benar merupakan sesuai dengan data NIK yang ada, yang diisi oleh para pemohon. Kemudian melakukan konfirmasi, kemudian ini juga kita menyiapkan layanan lacak pos. Layanan lacak pos ini maksudnya SIM yang dikirim dari mulai diterbitkan atau dicetak sampai dengan ke rumah pemohon yang akan memperpanjang SIM, ini juga
akan terdeteksi, maksud terlacak dari mulai proses pencetakan sampai dengan pengirimannya nanti. Kemudian nanti konfirmasi SIM diterima dan itu nanti langsung bisa muncul digitalisasi SIM dan bisa SIM itu ada di gadget atau handphone masing-masing pemohon. Kemudian nanti ada isi rating dan komentar berkaitan dengan survei kepuasan dan bisa mengirim indeks kepuasan pelayanan. Jadi bisa masyarakat memilih apakah nanti akan merasa puas, tidak puas, atau selanjutnya. Baik. Nah ini nanti ada SIM terdigitalisasi yang terakhir, Mbak. Setelah SIM itu diterima oleh pemohon, secara otomatis nanti SIM akan terdigitalisasi. Ya, jadi informasi data SIM ini bisa dilihat semua dan pemohon SIM bisa melakukan konfirmasi antara SIM digitalisasi dengan SIM yang bentuk fisiknya. Baik. Demikian, Mbak, sementara. Baik. Saya ingin tanggapan Pak Heru tentang mekanisme yang tadi dijelaskan oleh Pak Jati. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama tentu kita apresiasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia atas upayanya memperbaiki layanan publik gitu ya. Jadi ini kan merupakan sebuah layanan publik yang kebetulan saya baru perpanjang SIM nih Pak Jati. Jadi minggu lalu berpanjang SIM, jadi masih hangat nih yang ada di kepala gitu ya. Tentang bagaimana proses yang ada di mungkin yang dalam perpanjangan SIM tersebut. Ya memang ini tentu juga dengan pemanfaatan digital tentunya ini banyak faktor-faktor atau proses yang kemudian dipangkas gitu ya. Karena walaupun juga protokol kesehatan dijaga, tapi memang nggak bisa dihindari nih karena yang perpanjang SIM itu juga cukup banyak gitu ya. Kebetulan saya ada di perpanjangan di Depok gitu ya. Cukup banyak juga yang harus antri, kemudian juga termasuk juga fotonya, ngambilnya segala macam gitu. Sehingga memang ini proses yang kita sebut dengan transformasi digital kepolisian ini dengan dengan aplikasi Sinar gitu ya, dengan layanan Sinar ini semoga juga bisa memberikan kemudahan juga bagi masyarakat, apalagi kalau kita lihat kan di masa pandemi ini memang begitu banyak keterbatasan atau pembatasan gitu ya. Kita nggak boleh berkerumun, kemudian juga harus jaga jarak segala macam. Yang dalam prakteknya mungkin kalau misalnya orang mengurus layanan publik ini agak sulit juga gitu ya. Tapi memang juga kalau menurut saya sih ya betapapun juga walaupun ada beberapa hal yang memang perlu diperkuat atau diperbaiki, tapi memang juga masyarakat juga perlu tahu juga bahwa ini prosesnya juga sebenarnya proses yang agak rumit nih. Bagaimana membawa layanan pengurusan SIM gitu ya, dari SIM baru, perpanjangan SIM yang tadinya offline gitu ya. Karena kan di offline tersebut juga banyak hal yang harus data didapatkan gitu ya, data sidik jari, kemudian ada ujian teori gitu ya, ujian praktek gitu ya. Nah ini kan kemudian ditarik ke wilayah yang online, sehingga memang ini tentu butuh waktu. Kalau saya melihat ini tentu butuh waktu. Mungkin tidak semua sekaligus dilakukan secara digital, tapi memang perlu juga ada step-stepnya nih Pak Jati nih. Kapan kira-kira semua akan fully digital? Tapi memang ini agak sulit kalau misalnya orang harus praktek kemudian online ini seperti apa gitu. Mau tidak mau memang ini harus hybrid gitu ya. Artinya ada hal-hal yang dilakukan secara online, tapi ada juga hal-hal yang dilakukan secara offline. Tapi memang kita harapkan perlahan ini mungkin nanti bisa 75% atau 90% dilakukan secara online, sisanya mungkin dilakukan secara offline gitu ya. Termasuk juga pengiriman nih. Pengiriman kita kan juga, kita masyarakat kan sebenarnya udah terbiasa juga nih. Terbiasa misalnya pengiriman yang mungkin bisa cepat didapat gitu ya dalam waktu beberapa jam. Nah, memang kita juga tidak menolak juga misalnya karena ada beberapa wilayah yang mungkin layanan transportasi online tidak terjangkau gitu ya. Tapi mungkin seperti kota seperti Jakarta, mungkin kota-kota besar di mana ada transportasi online ini bisa dimanfaatkan, dikirim hari ini, bisa diterima hari ini gitu ya. So, kadang-kadang masyarakat juga misalnya sekarang tanggal 7 gitu ya, orang kemudian
mengurusnya tanggal 7 pagi gitu loh. Jadi kalau misalnya SIM-nya itu kemudian prosesnya butuh 2-3 hari, ya dia harus istirahat dulu nih, nggak kerja gitu ya. Nah ini mungkin juga menjadi catatan dari teman-teman kepolisian untuk mencari cara baru nih, mencari solusi agar tantangan-tantangan tersebut juga bisa dijawab gitu ya. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana tantangan yang tadi sudah disebutkan dan input-input apa tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Heru untuk perkembangan dari aplikasi Sinar sendiri. Tapi kita jeda sebentar, Bapak-Bapak dan juga pemirsa tetaplah bersama kami.